bersama-sama mengikuti Yesus melintas batas. Tema ini berkenaan dengan Minggu Persekutuan Anabaptis sedunia. Adapun bacaan firman Tuhan yang mendasarinya terambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Kita akan membacanya bersama-sama ayat yang ke-40 sampai dengan 42. Demikian firman Tuhan. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Ibu, bapak, saudara, jemaat GKMI Yogyakarta dan GKMI Pundong serta sahabat Petra sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42 ini, murid-murid Gusti Yesus terperangah, terkejut, heran. Sepulang dari kota untuk membeli makanan, mereka melihat Gusti Yesus sedang berbincang dengan seorang perempuan Samaria. Loh, memang kenapa? Mungkin begitu tanya kita. Begini, orang Yahudi kan tidak bergaul dengan orang Samaria. Loh, kenapa? Kita bertanya lagi. Ada persoalan maha serius di antara mereka. Persoalan apa? Tanya kita lagi. Pertama, bagi orang Yahudi, orang Samaria tiada beda dengan orang kafir. Mereka itu kan hasil kawin campur orang-orang kerajaan Israel dengan orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Setelah negara itu dikalahkan sampai sirna hilang kertaning bumi oleh kerajaan Asyur. Jelas toh, orang Samaria itu tidak murni, baik secara rasial maupun secara keagamaan. Ingat loh, dulu pemimpin-pemimpin Yahudi seperti Zerubabel tidak mengizinkan mereka ikut serta dalam pembangunan kembali bait suci. Lihat saja Esra 4 ayat 1 sampai 3. Lah, masa yang tidak murni itu ikutan dalam pekerjaan-pekerjaan suci kaum yang murni? Mana boleh. Begitu orang Yahudi menstigma orang Samaria. Kedua, di pihak lain, orang Samaria memendam sakit hati terhadap orang Yahudi. Bukan saja karena dituding tidak murni, tidak dianggap saudara, tidak diizinkan ikut serta dalam pembangunan kembali bait suci. Bukan hanya itu, pada tahun 128 sebelum Kristus, di bawah pimpinan Raja Yahudi
namanya Yohanes Hirkanus. Orang Yahudi menyerbu tanah Samaria, mengobrak-abrik Samaria, bahkan meruntuhkan bait suci orang Samaria di Bukit Gerizim. Sungguh keterlaluan. Stigma dan sakit hati, penghinaan dan dendam. Inilah duduk persoalannya. Dalam situasi seperti ini, Gusti Yesus malah asik ngobrol dengan seorang perempuan Samaria. Apa tuh mon? Cari penyakit. Ditinjau dari pihak manapun, yang dilakukan Gusti Yesus, ya jelas salah. Di mata orang Yahudi, ngobrol kok sama wong Samaria. Wedok meneh, perempuan lagi. Apalagi kalau orang Yahudi tahu sedikit tentang latar belakang perempuan itu. Sedangkan di mata orang Samaria, apa-apaan Yahudi yang satu ini ngajak ngobrol perempuan kami. Mau berulah, bikin masalah. Wis, angel tuturane. Tapi ibu bapak saudara, sahabat Petra sekalian, Gusti Yesus adalah pelintas batas yang sejati. Betul, secara rasial dan keagamaan, ia orang Yahudi. Ia yakin bahwa orang Yahudi mengenal siapa yang mereka sembah. Ia yakin bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu berarti dari bangsa Yahudilah Mesias atau Kristus itu akan datang untuk menyelamatkan segala bangsa, semua bangsa di muka bumi, dan membawa mereka kepada penyembahan yang benar kepada Allah, termasuk bangsa Samaria. Nah, kebenaran ini harus dibagikan. Apalagi Gusti Yesus sendirilah Mesias itu. Nah, atas dasar itu, Gusti Yesus memutuskan untuk melintas batas. Itulah sebabnya dalam perjalanan pulang dari Yudea ke Galilea, Gusti Yesus harus, bahasa Yunani harus melintasi Samaria. Itulah sebabnya Gusti Yesus berinisiatif, berprakasa, memulai berbincang dengan seorang perempuan Samaria. Suatu perbincangan yang menolong perempuan tersebut untuk mengenali dirinya sendiri dan membangkitkan pengharapan tentang Mesias. Selanjutnya, melalui kesaksian perempuan tersebut, Gusti Yesus berjumpa dengan orang-orang Samaria lainnya. Dan pada akhirnya mereka mengaku, kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ibu bapak, saudara-saudara, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, melalui kisah ini kita, para pengikut Gusti Yesus, diajak untuk melihat dua hal. Sekurang-kurangnya ya. Pertama, kemungkinan ada banyak sekat di sekitar kita. Sekat-sekat yang membuat kita terpisah dari banyak orang di antara sesama kita. Sekat-sekat itu berintikan prasangka. Orang-orang pintar menyebutnya prejudis, prasangka,
yang membuat kita menafsirkan berbagai perbedaan secara negatif, bahkan membuatnya menjadi ancaman bagi kita. Karena prasangka, perbedaan ras dan warna kulit misalnya, menjadi alasan untuk tidak sah vaksin awal. Karena prasangka, perbedaan agama kita jadikan pangkal perseteruan. Karena prasangka, perbedaan pilihan politik membuat kita bermusuhan. Karena prasangka, kita membuat orang-orang yang berbeda dengan kita menjadi gangguan, atau kita anggap sebagai gangguan, bahkan ancaman. Yang kedua, sikap Gusti Yesus terhadap perbedaan yang dijumpai perlu kita lihat, kita simak. Ternyata Gusti Yesus tidak membiarkan stigma orang Yahudi terhadap orang Samaria menguasai dirinya, tidak. Ia tidak meremehkan, apalagi memusuhi orang Samaria. Demikian juga rasa sakit hati orang Samaria kepada orang Yahudi tidak merintanginya untuk menjumpai mereka. Ia sengaja mendatangi mereka. Gusti Yesus juga tidak menganggap najis perempuan Samaria yang dijumpainya. Dan berdasarkan pengakuan, perempuan itu kagum kepada Gusti Yesus. Dia perempuan pernah 5 kali menikah, sekarang hidup dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Gusti Yesus tidak menganggap najis. Gusti Yesus tidak menghakimi. Gusti Yesus tidak menyacatnya. Gusti Yesus malah ngobrol-ngobrol santai dengannya. Dan dari obrolan itu, dalam diri perempuan tersebut muncul kesadaran diri, kerinduan akan makna yang sejati, dan kesaksian kepada orang lain. Saudara-saudara, ibu bapak, sahabat Petra, semua orang dengan berbagai latar belakang yang membentuk dan melekat padanya adalah subjek-subjek, manusia-manusia nyata yang membutuhkan anugerah Allah. Semua membutuhkan Kristus, Mesias. Semua membutuhkan Juru Selamat dunia. Semua membutuhkan Gusti Yesus. Tapi hanya apabila kita rela dan berani menjumpai mereka selayaknya manusia dengan manusia, menyapa mereka selayaknya manusia dengan manusia, berbincang dengan mereka selayaknya manusia dengan manusia, barulah kita dapat berbagi kabar gembira dengan mereka. Dengan perkataan lain, hanya bila kita rela dan berani melintas batas seperti Gusti Yesus, kita beroleh kesempatan untuk menyaksikan, memberi kesaksian, sekaligus melihat betapa anugerah Allah menyapa mereka melalui kita. Selamat merayakan Hari Persekutuan Anak Baptis Sedunia. Derek Gusti Yesus, mari kita melintas batas, berjumpa dengan mereka yang berbeda dengan kita. Terpujilah Allah.